Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Namun menjadi seorang muslim tidak sekedar pengakuan aja bahwa kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman. Hal ini diingatkan oleh Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 8 tadi sudah saya jelaskan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka sebetulnya bukan orang-orang yang beriman, ya, bukan orang-orang yang beriman. Ya, artinya imannya hanya sekedar pengakuan, Islamnya hanya sekedar pengakuan. Ini diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ada 5 ciri seorang muslim sejati. Agar apa? Agar keimanan kita, ya, diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bertakwa kepada Allah, tadi ya. Bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan janganlah kamu meninggal mati melainkan dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan beragama Islam, atasnya husnul khotimah. Nah, untuk menjadi husnul khotimah ini tentu perlu dibekali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa itu banyak sekali dalam Quran disebutkan oleh Allah tentang identitas ciri-ciri orang yang bertakwa. Tadi disampaikan diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5. Ada 5. Beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan rezekinya di jalan Allah, beriman kepada hari akhir, ya. Itu ciri orang yang bertakwa. Nah, takwa itu harus ditanamkan dalam diri kita manakala kita sedang beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah rasa khauf, itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua untuk dikatakan sebagai seorang muslim sejati itu bagaimana kita masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Tadi ya, mewarnai hidup dan kehidupan kita dengan ajaran agama Islam. Jadi Islam kita tidak sekedar ketika sholat gitu. Islam kita tidak sekedar ketika tadarus, berpuasa, beribadah haji misalnya, berzakat. Tetapi bagaimana Islam kita terwarnai dalam hidup dan kehidupan kita, ya. Sebagai kepala rumah tangga kita mengikuti tuntunan ajaran agama. Sebagai ibu
kita juga harus mengikuti tuntunan ajaran agama. Sebagai seorang istri, mengikuti tuntunan ajaran agama. Dalam kehidupan bermasyarakat juga mengikuti tuntunan ajaran agama. Itulah kafah, menyeluruh gitu ya. Jadi sebagian Islam kita itu, tapi secara menyeluruh, terwarnai dalam hidup dan kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan begitu ya. Secara keseluruhan, kafah. Itu ciri yang kedua. Jadi ciri yang kedua, Muslim sejati di samping bertakwa kepada Allah, mewarnai hidup dan kehidupan kita dengan ajaran agama. Masuk Islam secara kafah, terwarnai gitu ya. Hidup kita tuh oleh nilai-nilai agama Islam. Mendidik anak dumasar ajaran agama. Berumah tangga dumasar karena ajaran agama. Bermasyarakat dumasar karena ajaran agama. Berniaga, berdagang, mencari rezeki dumasar karena ajaran agama. Itulah kafah namanya. Ya. Di masjid, di rumah, di kantor, di mana saja. Bagaimana Islam itu mewarnai hidup dan kehidupan kita. Bagaimana nilai-nilai Islam itu senantiasa mengikuti kehidupan kita. Nah itu. Baru dikatakan Muslim sejati. Jadi tidak sekedar pengakuan, saya beriman kepada Allah. Semua orang juga bisa mengatakan kami beriman kepada Allah. Jadi jangan namanya apa? Imanul iman begitu. Iman sekedar iman. Tapi bagaimana iman itu ada imanul khair, iman yang diikuti dengan kebaikan, imanul ibadah, iman yang diikuti oleh ibadah gitu ya. Ibadah kepada Allah misalnya hablu minallah, ataupun ibadah kepada sesama manusia. Nah itu kafah namanya, kafah. Yang ketiga tadi istiqomah di dalam keislaman, istiqomah di dalam keimanan ya. Nah, jadi istiqomah itu apa? Teguh dalam pendirian, mempertahankan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam semua hidup dan kehidupan kita. Nah itu istiqomah namanya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqimu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah ya, Rabbunallah gitu ya. Kemudian mereka tetap istiqomah dalam keimanan kepada Allah, pengakuan kepada Allah, maka Allah menjanjikan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka ya. Dan mereka juga tidak merasa berduka cita. Jadi selalu optimis orang yang istiqomah itu hidupnya. Tidak pernah khawatir misalnya, tidak pernah putus asa, tidak pernah berduka. Jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Istiqomah, ya istiqomah. Istiqomah yastaqimu, istiqomah tegak lurus, panceg namanya bahasa Sunda, panceg. Nah, saur para sahabat istiqomah itu mengandung beberapa arti. Di antaranya seorang Abu Bakar Siddiq, istiqomah itu tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi hanya menyembah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Kita berharap kepada Allah, kita takut kepada
Allah, kita beribadah hanya kepada Allah, mahabbatullah, cinta hanya kepada Allah, begitu. Itu numutkeun Abu Bakar, tidak menyekutukan dengan sesuatu. Sedangkan menurut Utsman bin Affan, istiqomah itu adalah ikhlas dalam mengerjakan banyak hal. Nah, itu terpaksa, ya, tidak terpaksa dalam mengerjakan berbagai hal. Nalika orang ibadah ikhlas, nalika orang ngaos rutinan oge ikhlas, tidak terpaksa, semata-mata mengerjakan karena Allah, ikhlas, ya, ikhlas. Numutkeun Ali bin Abi Thalib, nah sahabat Nabi nuka istiqomah adalah melaksanakan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan, gitu. Melaksanakan suatu kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun tuntunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa yang menjadi kewajiban yang sudah ditetapkan itu selalu dilaksanakan. Ya, netepan misalnya ya sholat itu, yang 5 waktu istiqomah rutin dilakukan. Ya, kemudian kebaikan-kebaikan dan ya konsisten lah begitu. Tetap. Kemudian Ibnu Abbas menjabarkan istiqomah itu ke dalam 3 makna istiqomah itu. Apa saja kata Ibnu Abbas? Pertama, istiqomah dengan lisan, bertahan dalam 2 kalimat syahadat, gitu ya, tetap aja istiqomah, tidak pindah haluan. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap begitu istiqomah. Itu istiqomah dengan lisan. Yang kedua, istiqomah dalam jiwa. Ya, istiqomah dalam jiwa, dalam hati. Melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, gitu. Ya. Terus bahkan dalam keadaan sakit pun kita tetap sholat. Ya. Sanggup berdiri duduk, tidak sanggup duduk berbaring, tidak sanggup berbaring menelentang, masih tidak sanggup menelentang dengan isyarat, sepanjang kita masih dalam keadaan sadar, tidak terlupakan. Itu namanya istiqomah, ya, dalam jiwa. Terus gitu, lurus kepada Allah. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Abbas, istiqomah dalam hati. Istiqomah dalam hati itu melaksanakan segala sesuatu itu semata-mata karena Allah, ikhlas mencari keridhaan Allah. Itu diantawisnya agar kita menjadi seorang muslim sejati, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Bertakwa, takut hanya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, menjadi muslim yang kafah, muslim yang paripurna, muslim yang utuh, gitu ya. Jadi tidak sebagian-sebagian muslimnya. Dalam segala hal kita selalu diwarnai oleh ajaran agama Islam, gitu. Ya. Kemudian istiqomah, tegak lurus, teguh pendirian, konsisten di dalam
melaksanakan ajaran agama. Nah, kemudian yang terakhir memiliki sikap tawazun, tawajun, tawajun, tawajun. Apa itu tawajun? Ya, keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tawajun namanya. Jadi di samping ulang melaksanakan ajaran agama, tong hilap oke orang milari untuk kehidupan dunia. Itu namanya menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Ya. Dina salah sawiyo sabda Rasulullah kantos nguningakeun carilah untuk kehidupan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok katanya. Dan carilah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi pami orang menuju milari rezeki kudu optimis panjang umur gitu. Semangat gitu ya, semangat. Dan ketika kita beribadah ya maut karena maut. Jadi laras-laras ibadahnya teh. Betul-betul kita melaksanakan ibadah ya. Nah, itu menyeimbangkan tawazun namanya tawazun. Nah, tawazun. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansi nasibaka minad dunya. Jadi dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Nah, itu ya. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Dunia ini disiapkan oleh Allah untuk kita. Ya, disiapkan untuk makhluknya, untuk hamba. Nikmati. Nikmati. Cari kenikmatan dunia. Tetapi tetap dalam koridor ajaran agama tadi. Ya. Koridor ajaran agama Islam. Nah itu barangkali ibu-ibu ya hal-hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pengajian rutin ini. Jadi tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim itu kalau pertama mengislamkan individu, islamisasi individu ya. Jalannya tadi kafah itu berusaha. Yang kedua islamisasi keluarga. Angkusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi separantos orang berusaha menjadi muslim yang kafah untuk pribadi. Nah, bagaimana juga kita mengislamkan keluarga kita. Kemudian yang ketiga tadi apa? Islamisasi masyarakat, mengislamkan masyarakat ya. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang mengajak, menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengajak kepada yang ma'ruf. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di samping orang pribadi, keluarga, bagaimana kita mau mengajak masyarakat. Alhamdulillah di kita banyak para ustadz yang mampu mengajak masyarakatnya menjadi seorang muslim yang baik. Ya, sehingga rajin sholat berjamaah tiap waktu, rutinan tiap waktu, pengajian-pengajian tiap waktu. Alhamdulillah. Itu bagian dari islamisasi masyarakat. Insya Allah nalika orang tos sapertos gitu kita bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim gitu ya. Itu saja barangkali ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk pribadi dan umumnya bagi para jamaah ibu-ibu.
Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan iman Islam dan kita istiqomah di dalam keimanan, istiqomah di dalam keislaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.